Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya khatib setiap Jumat mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barometer dari ketakwaan dan keimanan adalah kemampuan kita untuk sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentu menjauhi segala yang menjadi larangan. Posisi kita berada di jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak belok kanan dan tidak belok ke kiri. Ini akan menjadikan kita pada posisi tengah dan kuat sehingga mampu menghantarkan kita pada tujuan yang benar, yang hakiki dalam kehidupan di dunia ini. Ketakwaan ini juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal paling baik dalam menjalani hidup dan kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini diri kami sendiri mengajak kita semua untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat dan rizki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Segala nikmat adalah nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad
nikmat yang banyak. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa daratan sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah, mengabdi, dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini dijawab di ayat selanjutnya, yakni ayat kedua surat Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah, fasholli, maka laksanakanlah sholat, lirabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Wanhar, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan dua bentuk ibadah. Bentuk ibadah yang pertama adalah fasholli, sholat, yang memang sudah menjadi kewajiban dan sebuah rutinitas harian kita dengan melaksanakannya 5 waktu setiap hari. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang kedua, wanhar, yaitu bentuk ibadah berkorban yang merupakan ibadah tahunan dan hanya bisa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya haji atau hari raya atau Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Dari sisi bahasa, korban berasal dari kata bahasa Arab, yakni qoroba, yaqrobu, kurban, kurbanan, kirbanan, yang mengandung arti dekat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui korban, kita dituntut berkorban, menyisihkan harta kita untuk membeli seekor hewan korban dan memberikannya kepada orang lain. Tentu kita harus benar-benar ikhlas dan menata hati dengan benar dalam berkorban ini. Jangan sampai pengorbanan kita dengan mengambil harta yang kita miliki tidak membuahkan hasil dan jauh dari hakikat ibadah korban itu sendiri, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah niat sehingga kita malah akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban niatannya karena salah, seperti umpamanya ingin dipuji orang, ingin dipuji tetangga, dan niatan-niatan lainnya yang tidak lillahi ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, menyembelih seekor kurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah kesunahan yang diutamakan
atau dalam istilah fikih dikatakan sunnah muakkadah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya ibadah kurban adalah wajib bagi yang mampu dan tidak dalam keadaan bepergian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bepergian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh dengan tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Ini adalah sebagai sebuah kesunahan yang ditekankan dan rutin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah kurban memiliki keutamaan tersendiri. Sebagaimana sebuah hadis dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa annadama la yaqa'u minallahi makanin qabla ayyaqa'a minal ardi fatibu biha nafsa. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal artinya bahwa ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dimensi horizontal adalah ibadah sosial berupa berbagi rizki untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun akan merasa bahagia, dan pada akhirnya kebahagiaan bersama juga akan mudah terwujud, sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun akan bahagia dan damai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan agungnya makna dan tujuan dari ibadah kurban ini, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk dapat melaksanakan, sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah. Tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang kufur nikmat dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena kita tidak berkorban, padahal sebenarnya kita mampu. Mari kita bersama-sama menjadi hamba yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Jangan sampai kita pada kondisi yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu wat tawwabur rahim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis sholati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal faksha wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifat was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina am innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alazim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.